Alhamdulillah sudah memperingati suatu adatnya Masjid Batul Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita ke Masjid Batu ya. Ini perjalanan menuju ke Masjid Batu, Masjid Nasrullah yang dikenal Masjid Batu. Nah, di sini kita sudah sampai, alhamdulillah. Nah, ini lokasi penampakan dari jembatan Masjid Nasrullah atau Masjid Batu. Dan yang ini kita udah di halaman depan Masjid Nasrullah ataupun yang dikenal dengan Masjid Batu. Ya khairan maudi bi Makkah qad atazallat li dengan jalan lupa alamat, selamat datang acara Maulid Nabi, bersalawat agar dapat rahmat. Lalala. Alhamdulillah sudah memperingati suatu adatnya Masjid Batul Rasulullah. Ada beberapa kegiatan pada hari Jumat sore diadakan lomba melukis mewarnai Masjid Batu tingkat anak-anak SD dari kelas 4 ke bawah. Malamnya dilanjutkan perlombaan seni sipir hadrah. Ada beberapa datang dari luar seperti PPS Pontianak Barat, Siantan Hulu, juga dari beberapa desa tetangga kecamatan Telopak Kedai. Diadakan pada malam Sabtu dan dilanjutkan tadi malam. Tidak ada final, langsung menerima piala. Terima kasih. Oke, mungkin ada cerdas cermat juga kali ya antara pelajar ya. Mungkin itu dari Dikbud ya, mana Dikbud ini Om Dikbud ya. Nah, seperti itulah tadi rangkaian acara yang telah dilaksanakan oleh panitia peringatan 1 abad Masjid Batu Nasrullah ya. Dan Bapak Ibu sekalian berbahagia, tadi ada lomba zikir hadrah, ada lomba mewarnai Masjid Batu Nasrullah, dan cerdas-cerdas cermat. Dan Bapak Ibu sekalian berbahagia, itu semua adalah untuk mengenang peringatan 1 abad Masjid Batu Nasrullah dan mengembangkan bakat dan minat anak pelajar. Dan Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita sebentar lagi akan menyaksikan arakan Al-Quran dan Barzanji beserta dengan wangi-wangian, yang mana Al-Quran dibawa langsung oleh Bapak Kepala Desa Selat Remis, Bapak Khairul Rafiq, dan Barzanji dibawa langsung oleh kanda kami Deng Sandra, yang mana juga wangi-wangian dibawa langsung oleh dari pihak lembaga atau pihak Yayasan Masjid Batu Nasrullah, yakni Bapak siapa ya namanya? Ahmad ya, Bapak Ahmad ataupun Abu Ahmad Subuh. Ya, Bapak Ibu sekalian berbahagia, marilah kita saksikan ritus budaya arakan Al-Quran dan Barzanji. Nah, Bapak Ibu, inilah kita saksikan arakan Al-Quran dan Barzanji. Dipayung kuningkan sebagai simbol pelindung kehidupan, diarah langsung bersama dengan anak-anak lembaga pendidikan MTS Burung Pala dan arakan tar. Allah
اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله صل على محمد اللهم صل عليه وسلم الله اللهم صل على محمد اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم الله لعلى محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل محمد يا ربي صل عليه اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم الله صل عليه وسلم الله مات اللهم صل عليه وسلم الله يا محمد يا yang mulia rukun dan syariatnya berkembang sepanjang masa Nabi akhir zaman Muhammad. Pada guru-guru kami, dan dapat disebutkan satu persatu. Ada siang ini hadir dengan kita Dr. Wajidi Sayyidi, Kiai Haji Jalaluddin Ahmad SC, kemudian hadir juga Kiai Haji Emaluddin, Kiai Akhina Karim, Adinda Kiai Sardiawan Umar, kemudian Ustadz Sahman Ustadz Safaruddin, dan Kanda Haji Amsyad Haji Ishaq, keluarga besar guru kita tercinta, keluarga besar Guru Haji Ibrahim bin Hadi Basir, keluarga besar Haji Arsyad Taha, keluarga besar guru kita Haji Ahmad Rifai, Haji Abbas, dan keluarga besar Haji Aruna dan Haji Ali, dan semuanya para hadirin yang insya Allah semuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita berada di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, dan berkumpul bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami atas nama
membacakan manakib atau riwayat singkat yang akan kami sampaikan. Seyogyanya riwayat ini biasanya dibacakan oleh guru kita almarhum Haji Ahmad Rifai Haji Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Rifai Haji Abbas beberapa waktu tahun yang lalu. Karena beliau sakit, maka kami dipanggil untuk menerima ini. Kemudian kami berdua, yaitu saya dan Ustaz Rabwansa, untuk kemudian membacakan manakib ini setiap peringatan Isra Mi'raj dan Maulid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Riwayat hidup Al-Mukarram Al-Fadil Al-Alamah Al-Hajj Ismail Mundu. Asal usul Haji Ismail adalah keturunan Raja Suwito, Sulawesi Selatan. Beliau lahir pada tahun 1247 Hijriah, berkenaan dengan tahun 1870 Masehi. Ayah beliau bernama Daeng Abdul Karim alias Daeng Talengka bin Daeng Paleo Arunge Lamungkana bin Arunge Menjanang Appaleo bin Arunge Benteng Wajo, Sulawesi Selatan. Keturunan Madukalam. Ringkasnya, beliau adalah keturunan Raja Sulawesi Selatan. Waktu kecilnya lebih dikenal dengan nama Mundu. Pendidikannya, sebagai anak yang taat beragama, mulalah Mundu belajar dengan seorang pamannya atau saudara dari ibu yang bernama Haji Muhammad bin Haji Ali. Dan berkat otaknya yang cerdas, dalam waktu 7 bulan Mundu dapat mengkhatamkan Kitab Suci Al-Quran yang 30 juzuk itu dengan baik. Kemudian orang tuanya menyerahkan Mundu untuk mempelajari kitab-kitab agama kepada seorang ulama yang terkenal pada masa itu yang bernama Haji Abdullah ibn Salam alias Haji Abdullah Bilawah, dari desa Sungai Kakak, Pontianak. Beliau ini juga dikenal sebagai ulama batu penguji. Setelah ulama Haji Abdullah ibn Salam berpulang ke rahmatullah, Mundu melanjutkan pelajarannya kepada seorang ulama yang lebih terkenal lagi yang bernama Sayyid Abdullah Az-Zawawi, yaitu Mufti Makkahul Mukarram, ke tanah suci Makkah. Mundu menunaikan ibadah haji ketika Mundu menunaikan ibadah haji ketika masih remaja, dan di sanalah Mundu mengakhiri masa remajanya dengan menikah dengan seorang bangsa kulit hitam suku Habsi bernama Ruslan. Selanjutnya Mundu melanjutkan pelajarannya kepada 2 orang guru yang bernama Tuan Umar Sumbawa dan Makro alias Wang Lompoh suku Bugis. Makro adalah seorang ulama yang hafal semua kitab-kitabnya yang dimilikinya. Beberapa lama kemudian istri Mundu Ruslan berpulang ke rahmatullah, dan kemudian lagi Mundu menikah dengan seorang wanita yang berasal dari Pulau Serasan yang bernama Haji Aisyah. Setelah menikah, Mundu turun ke Jawi, Indonesia, menuju ke Pulau Serasan. Disinilah Mundu mulai dikenal dengan nama karena beliau sudah menunaikan ibadah haji, dan tidak berapa lama kemudian istri beliau Haji Aisyah berpulang ke rahmatullah pula. Setelah itu beliau kembali ke kampung halaman di desa Sungai Kakak, Pontianak.
Dan disinilah beliau menikah lagi untuk yang ketiga kalinya dengan saudara sepupunya yang bernama Hafifah binti Haji Ismailah. Dari perkawinan beliau ini mendapatkan zuriat 3 orang anak yang bernama satu Ambuk Saro alias Openg laki-laki dan Ambuk laki-laki dan Fatmah perempuan. Ketiga anak ini meninggal pada masa masih kecil. Tidak berapa lama kemudian istri beliau berpulang ke rahmatullah. Beliau selanjutnya kembali naik ke tanah suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya. Ke tanah suci Mekah yang kedua kalinya. Dalam perjalanan menuju tanah suci Mekah, yaitu di kota Pontianak, beliau terlebih dahulu menikah dengan seorang bangsa Arab yang bersuku Natto bernama Haja Asma binti Syekh Abdul Qadir Natto. Kemudian beliau bersama istrinya melanjutkan perjalanan ke Mekah Al-Musyarrafah untuk menunaikan ibadah haji dan mendalami ilmu pengetahuan kepada gurunya yang keempat bernama Sayyid Abdullah Al-Zawawi. Beliau belajar dengan tekun secara terus-menerus sehingga memperoleh ilmu yang sangat memuaskan. Kembali ke Jawi, Indonesia. Pada tahun 1904, bertepatan 1323 Hijriah, Haji Ismail kembali ke tanah air dan menetap di desa Topak Kedai, Kerajaan Kubu, Pontianak, Kalimantan Barat. Di desa inilah beliau mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya untuk menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan yang sangat merajalela. Pada waktu itu di desa Topak Kedai dan sekitarnya, termasuk Tanjung Bunga, yang merupakan daerah yang sangat rawan, seringkali terjadi pertumpahan darah, bunuh-membunuh sesama umat Islam, bahkan hanya terjadi di antara keluarganya mereka sendiri. Ini akibat kurangnya ilmu pengetahuan agama yang dimiliki mereka. Syukur alhamdulillah, berkat adanya Guru Haji Ismail Mundu yang menaburkan ilmu pengetahuan agama, maka dapatlah mereka kembali ke jalan yang lurus, sehingga kejahilan yang mereka kerjakan selama ini yang mengerikan dapat diatasi dan dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Jadi mufti kerajaan Kubu pada tahun 1907 bertepatan 1326 Hijriah, Guru Haji Ismail Mundu mendapatkan kepercayaan dari pemerintah kerajaan Kubu untuk memangku jabatan mufti kerajaan Kubu, yaitu suatu jabatan bagi kaum muslimin dipandang sangat mulia. Pada jabatan ini Guru Haji Ismail Mundu tidak hanya membatasi dirinya hanya sebagai penjawab pertanyaan pemerintah saja, akan tetapi beliau memperluas tugasnya untuk kepentingan kaum muslimin. Apa saja masalah yang timbul dari kalangan kaum muslimin yang dihadapkan kepada beliau dilayani dengan senang hati dan diselesaikan dengan baik. Atas segala inisiatif dan pengaruh beliau inilah oleh pemerintah Kompeni Belanda pada tanggal 31 Agustus 1930 bertepatan 1349 Hijriah memberikan penghargaan berupa bintang jasa dan honorarium
dari Ratu Wilhelmina. Demikian jabatan terhormat itu dijabat sampai beliau kembali melaksanakan ibadah haji yang ketiga, membangun Masjid Batu. Pada tanggal 4 Zulhijjah 1345 Hijriah, bertepatan 1926 Masehi, Guru Haji Ismail Mundu bersama seorang bernama Datuk Penghulu Haji Haruna bin Haji Ismail membangun Masjid Batu. Hari ini tahun ini tepat 100 tahun yang lalu menurut hitungan Hijriah. Datuk Penghulu Haji Haruna berasal dari Batu Pahat, Johor, Malaysia, atau yang sekarang kita kenal dengan Malaysia. Beliau ini paling banyak mempunyai andil dalam pelaksanaan pembangunan Masjid Batu dan tidak segan-segan mengorbankan harta bendanya demi amal jariah untuk suksesnya pembangunan Masjid Batu. Rencana semula Masjid Batu dibangun tidak mempergunakan bahan dari kayu, hanya menggunakan bahan dari batu bata. Justru itulah masjid ini dikenal dengan nama Masjid Batu. Akan tetapi nama yang sebenarnya adalah Masjid Nasrullah. Dan mulai ditempati salat Jumat pada tahun 1929 atau bertepatan 1348 Hijriah. Kunjungan ulama dari Madinah. Pada tahun 1930 Masehi, bertepatan 1349 Hijriah, Guru Haji Ismail dikunjungi oleh dua orang ulama dari kota Madinah. Yang pertama Sayyid Abdul Sattar dan yang kedua Sayyid Nasir. Sayyid Abdul Sattar ini adalah imam Masjid Madinah, ulama yang hafal kitab suci Al-Quran. Sungguh pun demikian, masih memperdalami ilmunya kepada Guru Haji Ismail Mundu selama 3 bulan di desa Teluk Kedai. Dalam bulan suci Ramadan, beliau mendapatkan kepercayaan Guru Haji Ismail untuk memimpin menjadi imam sholat tarawih di Masjid Batu. Dengan keahliannya menghafal Al-Quran, beliau mempergunakan ayat di dalam sholat tarawih 2 juz setiap 1 malam. Demikianlah seterusnya sampai 1 bulan beliau dapat menghatamkan kitab suci Al-Quran 2 kali dalam sholat tarawih. Setelah itu beliau kembali ke kota asalnya, Madinah. Berselang beberapa lama kemudian Guru Haji Ismail dikunjungi lagi 3 orang ulama besar yang bernama Sayyid Hasan Japri, yaitu seorang mufti Hadramaut. Yang kedua Sayyid Alwi, yaitu seorang ulama dari kota Yaman. Dan yang ketiga Sayyid Ahmad Jablawi, yaitu seorang ulama dari kota Mesir. Salah seorang di antara ulama tersebut, yaitu Sayyid Ahmad Jablawi, yang lengkap dengan ijazahnya. Beliau datang untuk mengajarkan anak-anak menghafal kitab suci Al-Quran dengan syarat harus ada 40 orang anak. Tetapi setelah diadakan ujian, yang lulus hanya 7 orang anak saja. Dengan demikian beliau tidak jadi mengajar di Masjidil Haram. Pada tahun 1937 Masehi, bertepatan 1356 Hijriah, Guru Haji Ismail Mundu berangkat lagi ke tanah suci Makkah bersama keluarganya untuk menunaikan ibadah haji yang ketiga kalinya. Dan di samping itu beliau juga mengajar pula di Masjidil Haram bagian sebelah Safa dengan nama perkumpulan Jami'atut Tanasuh,
sedangkan di sebelah Marwah diasuh oleh guru Haji Ja'far. Dalam mengajar di Masjidil Haram, beliau dapat bantuan dari Ratu Wilhelmina. Kemudian bantuan itu oleh guru Haji Ismail dibagikan kepada tiap-tiap muridnya berupa uang sebesar 10 real dan beras 10 kilo setiap 1 minggu. Pada waktu Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, menunaikan ibadah haji, di sana beliau disambut oleh guru Haji Ismail bersama Sayyid Ali Az-Zawawi bin Sayyid Abdullah Az-Zawawi dan Raja Mekah, serta menemani wukuf di Padang Arafah. Demikian pula halnya Sultan Hamid II bin Sultan Muhammad Al-Qadri pada waktu menunaikan ibadah haji juga disambut oleh guru Haji Ismail beserta Sayyid Ali Az-Zawawi dan bin Sayyid Abdullah Az-Zawawi dan Raja Mekah. Dalam pertemuan itulah Sultan Hamid II menceritakan kepada guru Haji Ismail bahwa keluarga dan murid-murid beliau yang ada di Pontianak sangat rindu. Bahkan ada yang memberitakan bahwa beliau sudah meninggal dunia dan membacakan doa arwah. Dengan adanya berita dari Sultan Hamid II itulah maka pada tahun 1367 Hijriah 1948 Masehi, guru Ismail pulang ke Indonesia dengan menggunakan kapal air. Para penumpang kapal air itu yang berjumlah 1.500 orang mengaku murid guru Haji Ismail, sehingga mereka semua itu dibebaskan biaya kapal atas nama guru Haji Ismail. Semua biaya ditanggung oleh Ratu Wilhelmina. Sewaktu beliau tiba di Jakarta, disambut oleh muridnya yang bernama Kiai Haji Wahid Hasim, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama. Kemudian beliau menemui 2 orang temannya, semuridnya, yang bernama Habib Ali Habsyi di Kuitang, yang terkenal dengan Habib Ali Kuitang. 2 Kiai Palah di Kota Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya beliau meneruskan perjalanannya pulang ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan setelah tiba di Pontianak, beliau disambut oleh murid-muridnya yang ada di Pontianak dengan sangat gembira dan mengucurkan air mata melihat bahwa beliau rupanya masih hidup dan segar bugar. Seolah-olah mereka bermimpi melihat kenyataan ini. Dan akhirnya beliau meneruskan perjalanannya ke desa Lopa Kedai, dan di desa inilah beliau menetap sampai berpulang ke rahmatullah pada tanggal 8 Ramadan 1367 Hijriah, tepatan 1948 Masehi. Istri beliau yang bernama Haja Asma binti Haji Syekh Abdul Qadir Natto berpulang ke rahmatullah. 2 tahun kemudian beliau menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Zaleha binti Haji Muhammad Said suku Bugis. Kitab karangan beliau: 1. Tafsir Kitab Suci Al-Quran terjemah berbahasa Bugis. 2. Usul Tahqiq Hukum Tauhid secara mendetil. Mutasarrul Manan Mas'alah Tauhid. Jadwal nikah. Pengesahan Mufti Kerajaan Johor Malaysia. Buku Majmu'ul Mirasah, Masalah Hukum Faraid. Buku kecil Panduan Zikir Tauhidiyah. Detik-detik terakhir. Pada tanggal 30 Jumadil Awal 1377 Hijriah,
kesehatan guru Haji Ismail mulai menurun, sedangkan rumah beliau belum rampung diperbaiki. Dan untuk sementara beliau menginap di kantor di samping Masjid Batu, Masjid Nasrullah ini. Pada tanggal 11 Jumadil Akhir 1377 Hijriah, beliau memanggil beberapa orang muridnya, di antaranya Husain Haji Ahmad, Haji Abbas bin Haji Suku, Muhammad Saleh, Haji Yakub, dan banyak lagi lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Setelah muridnya berkumpul, mulailah beliau menceritakan tentang mimpinya tadi malam. Aku bermimpi melihat langit terbuka, dan di perbelahan langit itu aku melihat satu tangga yang ujungnya di sebelah bawah berbetulan dengan kamarku ini. Setelah itu aku melihat ada dua orang yang turun membawa ceper, di dalamnya lengkap dengan alat-alat kafan. Setelah itu dua orang naik kembali, maka aku lihat satu orang turun lagi dengan membawa meteran. Lalu aku diukurnya, dan aku katakan kepadanya bahwa aku ini belum mati. Setelah itu aku melihat lagi orang itu naik kembali ke langit. Lantas aku sadar dari mimpiku. Selanjutnya beliau berkata kepada murid-muridnya, segeralah siapkan rumahku, karena pada hari Rabu nanti aku akan memindahinya. Perkataan beliau ini sungguh cukup menyedihkan dan menimbulkan kecemasan bagi keluarga dan murid-muridnya. Tepat pada hari Rabu beliau memindahi rumahnya. Kelihatan penyakit bertambah berat, laksana kapal sudah cukup muatan. Maka beliau pun berkata kepada Haji Ali bin Haji Haruna, panggilkan Abu Ibrahim bin Haji Basir dan Haji Ibrahim bin Haji Usman alias Haji Doeng. Oleh muridnya dipanggilkanlah Haji Doeng. Haji Doeng pun datang dengan membawa seorang dokter. Tetapi setelah Haji Doeng bertemu beliau, lalu beliau berkata, yang diobati itu adalah penyakit, adapun aku ini adalah ajal. Wasiatku kepadamu, Masjid Batu yang belum selesai ini harap kamu selesaikan. Salamku kepada murid-muridku semuanya, terutama Haji Ahmad Tatapantas, Haji Haruna, Haji Mohtar, Ibrahim Haji Basir, supaya datang ke sini. Lalu dijawab Haji Ali bahwa Ibrahim bin Haji Basir belum datang. Selanjutnya beliau beramanah kepada Haji Ali bin Haji Haruna. Ini ada penulis dawat tembaga, serahkan kepada Ibrahim bin Haji Basir, dan semua kitab-kitabku serahkan juga kepadanya. Kalau Ibrahim tidak paham kitab-kitabku, itu serahkan kepada Mahkamah Syariah Islamiyah Pontianak. Kalau mahkamah ini juga tidak paham, maka kirimkan ke Makkahul Mukarramah di Mekah, karena di sana banyak murid-muridku, yang mana pelajaran dariku semuanya dari pada jalan ahli sunnah wal jamaah. Andai di kemudian hari setelah aku meninggal dunia ada orang yang mengajar, kalau sama pelajarannya dari aku, bersama-samalah kalian. Kalau
berlainan, kamu pikirkanlah lebih dahulu. Ini amanah beliau kepada muridnya. Keadaan diliputi suasana tegang dan kesedihan, memuncak sampai saatnya beliau menghembuskan nafas terakhir dengan melafazkan kalimat la ilaha illallah. Pada hari Kamis jam 10 kita meninggalkan dunia yang fana. Menuju ke alam yang baka. Keadaan berjalan dengan tenang dan sempurna menurut ajaran Islam. Demikianlah riwayat kitab ini guru Haji Ismail Mutubindeng Haji Abdul Karim yang dapat kami kumpulkan. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang mulia dan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita juga murid-muridnya semua mendapatkan seperti beliau itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Pontianak 11 Februari 1984, penyusun Haji Ahmad Rifai Haji Abbas ditandatangani. Mengetahui Haji Ibrahim bin Haji Basir ditandatangani, Haji Husin Haji Ahmad ditandatangani. Mengetahui Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat Ustadz Haji Abdul Rani Mahmud ditandatangani. Demikian, semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan menambah cinta kita kepada beliau-beliau yang akhirnya mengantarkan kita cinta kepada Allah. Makasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Dan Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.